Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, kali ini kita sudah sampai pada materi barisan bilangan real. Oke, apa yang akan kita pelajari? Oke, jadi seperti biasa kita akan pelajari definisi dan contoh terkaitnya. Oke, terus pada bagian ini kita akan bahas tentang kekonvergenan barisan. Oke, yang terakhir latihannya. Oke, langsung saja. Oke, jadi apa itu barisan bilangan real? Oke, jadi barisan bilangan real itu adalah apa? Fungsi ya dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Oke, jadi barisan bilangan real itu kita biar tidak terlalu panjang kita sebut saja barisan gitu ya. Jadi kalau pada perkuliahan ini kalau saya sudah bilang barisan artinya barisan bilangan real gitu ya. Oke. Sekarang kita sepakati dulu apa yang perlu kita sepakati di perkuliahan ini. Oke. Yang pertama, apa itu barisan AN ya? Nah, itu bisa kita tuliskan ya A1, A2, A3. Artinya bisa kita daftarkan suku-sukunya ya. Atau bisa langsung ya kita tuliskan, ini artinya kita tuliskan rumus barisannya ya. Oke. Yang ini sama ya. Oke. Jadi boleh pakai indeks N anggota N kecil bilangan asli ya, atau nggak usah nggak apa, karena di sini kan sudah kita tahu dari definisinya ya bahwa barisan itu apa, fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi cuma nggak tulis ya aman-aman saja lah. Oke. Yang kedua, jadi kalau barisan AN itu bersesuaian dengan fungsi ini ya, fungsi F ya, maka artinya AN itu adalah Fn. Ini jelas ya. Yang terakhir, seringkali suku suatu barisan itu dimulai dari A0. Oke, dalam perkuliahan ini kita sepakati semua sukunya bermula dari A1. Oke, kira-kira 3 itu aja ya yang perlu kita sepakati. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini contohnya ya. Jadi kalau saya tulis 1 gini ya, itu artinya apa? Barisan yang isinya 1, 1, 1, 1 doang. Nah, jadi kalau isi barisannya sama, kita sebut barisan itu adalah barisan konstan. Oke, gampang kan? Next. Yang kedua, kita tahu barisan Fibonacci ya. Barisan yang apa? Suku pertamanya dan suku duanya 1 dan suku berikutnya adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya ya. Nah, berarti isinya adalah ini ya. Isinya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau kita tulis barisan kita tulis himpunan barisan anggota-anggotanya ya kita tulis begini ya. Oke, next. Himpunan barisan cos NP ya. Berarti itu kita cek aja ya. Ingat ini kan tadi kan N-nya bilangan asli ya. Oke. Jadi lihat saat N-nya 1 berarti kan kita punya apa? Ini berarti cos P ya. Cos P itu kan cos 180, artinya negatif 1. Berarti suku pertamanya negatif 1. Kalau N-nya 2 berarti cos 2P ya. 2P itu kan cos 360. Berarti dia 1 ya. Suku keduanya 1. Oke, dan begitu seterusnya ya. Bisa dipahami? Jadi ini kesepakatan kita dalam menuliskan barisannya. Oke, next. Oke, sekarang kita nyampe ke definisi konvergen. Oke, apa katanya? Kita diberikan barisan AN ya. Oke, terus kita katakan AN itu konvergen ya. Jika dan hanya jika ya ada atau terdapat bilangan real L ya, bilangan real L sehingga untuk setiap epsilon positif ya,
selalu bisa ditemukan bilangan asli n besar ya, yang memenuhi apa? Jarak AN ke L ya, itu kurang dari epsilon ya, untuk setiap n kecil yang lebih besar atau sama dengan n besar. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, dengan kata lain apa? AN itu konvergen, katakanlah ke nilai L ini ya. Tuh, jika untuk setiap bilangan real positif epsilon ya, selalu bisa ditemukan apa? N besar, bilangan asli N besar ya, sehingga harga mutlak dari suku ke N kecil ya, dan dikurangi L ya, itu nilainya selalu kurang dari epsilon ya. Untuk epsilon yang positif kan gitu. Dengan N-nya ini ya, nilainya lebih besar atau sama dengan N besar ya. Ingat, N kecilnya kan juga bilangan asli. Oke, semua di sini bisa dipahami? Oke, sudah mulai menarik ya. Oke, apa yang perlu kita ini catat ya di sini? Oke, jadi ada catatannya apa? Jadi kalau AN-nya itu konvergen ke nilai N, maka kita langsung katakan ya, barisan tadi konvergen ke L, udah gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang ya. Kalau tadi kan AN konvergen jika dan jika terdapat bilangan real L ya, oke, biar nggak terlalu panjang, berarti kalau bahasanya seperti itu, kita katakan AN konvergen ke L. Oke, yang kedua, L itu disebut limit ya. Oke, jadi kita munculkan bahasa limit di sini biar kalian bisa lebih membayangkan ya. Jadi L itu limit dari AN ya. Artinya memenuhi ini ya. Oke. Limit dari AN saat N menuju tak hingga itu sama dengan L ya. Oke, limit ini sudah kita bahas di perkuliahan yang dulu ya. Oke, jadi nanti kita untuk mencari nilai konvergennya, kita bisa pakai bantuan limit ini ya. Oke, nanti kita contohkan. Oke, next ya. Oke, jadi pemilihan nilai N besar itu akan bergantung biasanya ya, bergantung pada epsilon ya. Ya, artinya apa? Biasanya semakin kecil epsilon ya, maka bilangan asli N besarnya akan semakin besar. Oke, jadi ini yang nomor 3 ini yang penting ya, nanti untuk membuktikan konvergenannya ya dengan epsilon N ya. Oke, next. Oke, yang keempat apa? Penambahan atau pengurangan sejumlah berhingga suku-suku barisan, nah itu tidak akan mengubah nilai konvergenannya. Oke, jadi artinya kalau suku-sukunya misal suku-suku yang berhingganya kita jumlahkan dengan suatu bilangan gitu, ya itu nggak akan mengubah nilai konvergennya gitu aja ya. Mungkin ini akan lebih jelas nanti pada bahasan selanjutnya ya. Oke, next dulu. Oke, yang kelima, jika AN tidak konvergen, kita katakan AN divergen. Jadi kalau kita katakan divergen artinya dia tidak konvergen. Oke, saya kira cukup 5 catatan ini. Oke, kira-kira kayak apa sih gambarannya konvergen itu? Oke, jadi gambarnya itu akan seperti ini ya. Oke, jadi artinya apa? Kan tadi apa definisinya? AN ya, konvergen ke L ya, jika ya, untuk setiap epsilon positif ya, selalu bisa ditemukan bilangan asli N besar ya, sehingga nilai dari harga mutlak selisih AN dan L itu selalu kurang dari epsilon ya, untuk setiap N kecil yang lebih besar sama dengan N besar. Artinya gini ya, misal kita sudah dikasih nih epsilonnya ya, oke, maka kita bisa ini ya, bisa mencari ya nilai N-nya berapa ya, sehingga untuk setiap N kecil yang lebih besar atau sama dengan N besar ya, nilai dari AN itu ya,
dia akan terkurung ya, akan terkurung pada daerah yang merah ini ya, akan terkurung. Jadi meskipun N kecilnya nanti di sini, tetap akan terkurung di sini ya, nggak akan keluar dari zona merah ini. Oke, jadi gampangnya sih begitu ya. Oke, bisa dipahami. Oke, jadi mau dikasih sekecil apapun epsilonnya, selalu bisa kita temukan N besar ini, sehingga apa? Untuk setiap bilangan N kecil ya, yang nilainya besar atau sama dengan N besar ya, nilai dari AN ini akan terkurung ya, akan terkurung pada daerah merah ini ya. Nggak akan keluar ke sini ya, nggak akan ya. Apalagi ke sini ya, atau ke sini ya, nggak mungkin. Pasti akan ada di dalam zona merah ini. Oke, oke, saya harap bisa dipahami ya. Oke, contohnya gimana? Oke, setiap barisan konstan K pasti konvergen ke K ya. Oke, mari kita sketsa dulu ya. Berarti kita nanti kalau buktinya apa kita ini ya, kita lakukan oret-oretan dulu ya. Oke. Oret-oretan dulu ya untuk mencari epsilonnya ya, apa N besarnya ya. Oret-oretan atau bahasa kerennya kita pakai apa? Analisis pendahuluan. Oke. Analisis pendahuluan dulu ya. Ya, kita kan punya apa? AN itu kurangi apa? Kurangi K ya. Nah, nanti itu harus kurang dari epsilon kan gitu ya. Mari kita analisis AN min K itu kan apa? Ingat, dia kan barisannya konstan, berarti AN-nya untuk N yang berapapun tetap K atau berarti ini kan mutlak dari K min K ya. Ya udah itu 0 ya. Dan pasti itu akan kurang dari epsilon ya. Karena epsilonnya positif kan gitu. Jadi sekarang kita sudah bisa buktikan ya secara formal. Nah, oke. Jadi buktinya gimana? Berarti untuk setiap epsilon positif ya, bisa ditemukan N besar ya, bilangan asli N besar ya. Oke, siapa itu? Nah, katakanlah N besarnya ya karena ini pasti berlaku ini, berarti kita untuk kasus ini apa? N besarnya nggak akan bergantung pada epsilon ya. Ya udah saya ambil aja N besarnya 1 misal. Oke, sehingga apa? Kita punya apa? AN min K ya. Oke. Itu akan sama dengan apa? K min K ya. Sama dengan 0 dan kurang dari epsilon. Oke. Jadi ini yang gampang ya. Oke, jadi kita tahu setiap barisan konstan pasti konvergen ya. Oke, next. Oke, yang kedua. Barisan ini ya. Barisan seper N ini konvergen ke 0. Oke. Mari kita tulis dulu biar kita akan ingat ini terus ya. Oke. Jadi konvergen ke N kalau gimana? Oke. Jika untuk setiap epsilon positif ya selalu bisa ditemukan bilangan asli N besar ya. Sehingga selisih atau AN dan L ya, harga mutlaknya dari epsilon ya. Untuk setiap N besar yang lebih besar atau sama dengan N, untuk setiap N kecil ya, yang nilainya lebih besar atau sama dengan N besar. Oke, berarti kita mulai analisis pendahuluan dulu ya. Oke, analisis pendahuluan dulu ya. Jadi kita mulai dari apa? AN min L ya. Ya, AN min L-nya berarti AN-nya itu seper N ya. Berarti ini min L-nya itu konvergen ke 0. Min 0 ya, oke. Itu sama dengan seper N. Oke. Oke, padahal di sini kita punya apa? N-nya kan lebih besar sama dengan N besar ya. Berarti kalau kita kita balik ya. Artinya kedua ruas kita bagi, nah gampangnya kedua ruas kita bagi dengan atau kita kali dengan seper N besar ya. Maka akan dapat ini itu. Seper N kecil itu akan kurang dari atau sama dengan seper N besar ya. Berarti ini akan kurang dari atau sama dengan seper
N besar ya. Oke, berarti nanti seper N besar ini harus jadi apa? Harus kurang dari epsilon kan itu ya. Oke, berarti itu sudah kita kalikan silang aja. Berarti N-nya harus lebih besar dari seper epsilon. Oke, tapi ingat ya, N-nya kan harus asli ya. Nah, oke, berarti padahal epsilonnya kan bisa sembarang ya. Berarti kita harus tegaskan ini ya. Oke, berarti kita nanti apa? Nah, misal kita nanti pilih apa? N-nya itu sama dengan apa? Pembulatan ke atas dari seper epsilon ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa buktikan ya. Oke. Oke, sekarang kita buktikan. Kita garis ya biar kelihatan. Oke. Oke. Oke, berarti buktinya gimana? Jadi untuk setiap epsilon positif ya, lalu bisa saya temukan N ya, bilangan si N besar ya, itu katakanlah N besarnya apa? Itu pembulatan ke atas dari seper epsilon ya. Oke. Sehingga ya, nanti kita punya apa? Seper dari AN min L ya, itu yang sama dengan seper N min 0 ya, itu sama dengan seper N ya. Oke. Ini akan kurang dari sama dengan seper N ya. Berarti ini sama akan yang sama dengan apa? Seper dari seper epsilon ya. Oke. Padahal nilai ini pasti apa? Apa ini? Oh. Oke, kita buat ini biar tegas ya. Kita buat ini plus 1 ya. Oke, biar tegas ini saya tambah 1 ya. Karena nanti kita harus kurang dari ini ya. Berarti ini oke sama dengan ini tambah 1 ya. Dan ini pasti kurang dari apa? Seper. Oke, pembulatan ke atas dari epsilon ya. Oke. Berarti yang ini akan kurang dari atau sama dengan seper epsilon ya. Yang sama dengan epsilon ya. Berarti dari sini kita sudah bisa menunjukkan bahwa apa? AN min L-nya, harga mutlaknya ya, itu akan kurang dari sama dengan ya, lihat ini ya, kurang dari sama dengan epsilon ya. Oke, dan kita selesai. Oke, jadi maksudnya gimana sih ini? Kalau kita kaitkan dengan yang tadi ya, dengan yang ini ya. Seperti tadi apa? Misal kita diberikan epsilonnya, misal 0,05 ya, oke. N-nya berapa kan itu? Oke, berarti N-nya tadi apa? Ini ya, pembulatan ke atas dari seper epsilon tambah 1 ya. Ini berapa itu? Oke, berarti seper dari 5/100 ya, tambah 1 ya. Berarti sama dengan, oke, 100/5 tambah 1 ya, berarti sama dengan 21. Artinya apa? Kalau kita diberikan epsilonnya itu 0,05, ya udah, kita pilih aja N besarnya itu apa? 21. Maka pasti nanti apa nilai dari HN itu ya, dengan N-nya lebih besar sama dengan 21, pasti dia akan terkurung di zona merah ini ya. Begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke. Oke. Oke, berarti ini buktinya ya. Oke. Terus yang contoh yang ketiga, apa barisan cos
NP itu divergen ya. Oke. Untuk sekarang kita belum bisa menunjukkan divergennya ya. Bisa ya, tapi nanti susah ya kalau pakai definisi tadi. Jadi kita akan tinggalkan divergen ini untuk di pembahasan selanjutnya ya. Bagaimana menunjukkan dia divergen ya. Karena menunjukkan divergen itu lebih susah ya dengan menunjukkan konvergen kalau pakai definisi tadi ya. Oke, nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi di pembahasan selanjutnya. Oke. Oke, berarti saya kira sudah cukup materi hari ini. Untuk lebih memahami pemahaman kita, untuk lebih melihat apakah kita paham atau tidak, silakan dicoba ya. Ini 4 contoh ini ya. Silakan cari silakan buktikan ini konvergen atau enggak ya. Kalau konvergen kemana ya. Nanti kalau konvergen buktikan pakai epsilon n besar ya. Oke. Silakan didengarkan, disimak video ini ya. Oke, silakan kalau nggak paham diulang lagi ya. Oke, teruslah begitu sampai benar-benar paham. Kecuali nanti kalau udah mentok baru tanyakan di kelas ya. Oke, demikian perkuliahan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.